bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya, jurus ke-10. Nah ini yang menurut saya yang penting dan jadi misi juga bagi PDA. Ya. Yang ke-10 adalah beramal dan berdoa. Kenapa demikian? Ya. Kita sudah tahu bahwa dengan beramal atau bersedekah, kita meyakini dalam hati kita masing-masing akan terhindar dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit. Ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, biaya sakit aja udah berapa? Ya. Belum lagi terkena bencana atau kecelakaan. Kalau ini yang terjadi akan mengurangi profit usaha Anda, apalagi kalau usaha ini adalah usaha perseorangan. Ya. Kemudian berdoa Tuhan itu sangat baik. Ya, Bapak, jurusnya ada 10 bukan jurus lain ya Pak? Tidak ada, 10 aja. 10 tapi nanti akan jelaskan lebih lagi dan banyak masih ada pertanyaan hanya saja. Nanti akan dibantu Pak dengan Bapak RP yang akan membantu untuk diskusi kita kali bersama dengan Pak Budi ya. Pak Ari, silakan Pak Ari yang mana? Ya, masih seperti ya. Mungkin dilanjutkan lagi Pak. Ini belum selesai lagi Pak. Kemudian ada yang lain-lain itu, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah menjalankan usahanya macam-macam, maka Bapak sendiri bisa mengisi untuk selanjutnya. Dan misalnya bisnis kuliner, mungkin inovasi produk atau makanan yang makmur yang lebih banyak, ya itu mungkin akan lebih alami ya. Oke, jadi teman-teman, ini kita acaranya talk show ya. Jadi kita coba menggali lebih banyak sisi entrepreneurship yang dirasakan dari Pak Budi Purnomo. Mungkin teman-teman beberapa belum ada yang tahu. Jadi Pak Budi Purnomo ini basicnya adalah seorang jurnalis. Nah, saya mau tanya di Pak Budi ya. Dari seorang jurnalis dan masuk ke bidang entrepreneurship, apa Pak yang membuat Bapak masuk di bidang kewirausahaan? Terima kasih. Jadi kebetulan saya itu wartawan ekonomi. Ya, pada waktu itu saya wartawan malah wartawan masyarakat. Ya, jadi saya bertemu dengan para pengusaha, dengan konglomerat yang setiap hari ada di kolam saya bertemu pada waktu itu. Kemudian saya survei mereka. Ya, dan dari data itulah kemudian saya belajar, kemudian karena berteman juga, kemudian banyak informasi. Jadi kira-kira begitu. Oke, jadi saat ini seringnya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang saya tidak akhirnya Pak Budi pun ingin mencoba dengan usaha ya. Dan luar biasa karya Pak Budi ini sudah banyak, sudah beberapa tabloid maupun majalah yang sudah dilahirkan dari tangan Pak Budi. Dan saya lihat beberapa juga sudah saya nggak tahu terimanya seperti apa, sehingga beberapa dari media ini saya nggak tahu bisa dibeli, bisa diambil oleh salah satu grup media yang besar, salah satunya NGC misalkan. Ya, memang saya basicnya wartawan ya. Tadi karena saya belajar di pasar modal juga, saya bikin buku juga, jangan modal di pasar modal. Ya, kan? Kemudian saya bergaul dengan fund manager, kemudian dengan investor-investor. Jadi namanya usaha itu tidak semanis seperti yang dibayangkan oleh kita semua, seolah-olah wah semuanya kan. Jadi ada pasang surutnya juga. Begitu juga dengan saya. Ya, tidak semua terlihat manis. Begitu kritis, saya pun kena kritis. Tapi karena saya punya network yang bagus dengan teman-teman, akhirnya misalnya dengan di waktu itu saya di majalah Uang dan Efek. Ya, begitu kritis mengenang, ya, saya ada beberapa investor, kemudian saya tawarkan tabloid majalah tersebut, kemudian sekarang sudah diambil alih oleh tabloid. Demikian juga tabloid. Ya. Saya waktu itu bikin 3 tabloid, ini, Uang ini dan Realita, kritis juga, tabloid masih kritis. Saya bertemu dengan pemimpin RCTI, kemudian saya tawarkan, kalau waktu itu dia sudah menjadi punya tabloid. Bahkan orang Indo waktu itu turut merancangkan sampai kemudian ya kita lupa saya harus waktu itu, tapi waktu itu saya begitu berkata ya, saya rasa ini menarik banget. Bu Yonas
ngobrol sama teman-teman PEA, itu sekarang trennya begini Pak. Kalau kita jual produk biasa, nah gimana caranya jualan bisnis? Nah, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Budi ini adalah salah satunya adalah jualan bisnis. Nah, tapi kita juga belajar dari Pak Joyo Santo bagaimana cara membeli bisnis. Ya, jadi mungkin bisa diceritain lagi Pak. Kira-kira apa Pak yang pada saat kita jualan bisnis itu bagaimana caranya supaya investor bisa percaya? Oke, kebetulan saya juga mengelola semacam organisasi namanya CFBS, Center for Family Business Studies. Itu semacam ya mempertemukan antara investor dengan komite lah yang kesulitan-kesulitan kita tampung, kemudian karena saya kan ujungnya ya saya dengan investor saya cukup bagus ya kan kita ngobrol karena mereka udah punya kayak kalau ada perusahaan begini-begini ya